Malam itu hujan turun deras. Lala, seorang gadis muda yang tinggal sendirian di sebuah rumah tua peninggalan orang tuanya, baru saja pulang dari bekerja. Rumah itu memang agak menyeramkan, apalagi letaknya yang di pinggir hutan. Tapi Lala sudah terbiasa. Baginya, suara hutan dan hujan jadi teman yang menenangkan setelah hari yang panjang. Setelah makan malam sederhana, ia duduk di sofa, menonton acara TV sambil mendengar deru hujan di luar. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip sebentar, lalu padam total. Gelap gulita. Lala menghela napas, listrik mati lagi. Dia meraba-raba mencari senter di laci dekat sofa, lalu berjalan menuju jendela. Dari balik tirai, dia menatap keluar, hanya ada kegelapan yang menguasai. Tetapi dari sudut mata dia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di depan gerbang rumahnya. Jantung Lala bertak kencang. Siapa di luar malam-malam begini? Pikirnya. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya ranting pohon yang terlihat aneh karena hujan deras. Namun, semakin lama dia melihat, semakin jelas sosok itu. Dengan hati-hati, Lala mendekati pintu depan. Dia tidak berani membukanya, hanya mengintip dari lubang kecil di pintu. Sosok itu masih di sana, berdiri dengan tubuh yang basah kuyup, mengenakan pakaian serba hitam, namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup oleh tudung besar. Lala mulai merasa tidak nyaman. Tidak mungkin orang berdiri di sana tanpa alasan, apalagi di tengah hujan badai seperti ini. Perlahan-lahan dia menjauh dari pintu, berusaha menenangkan diri. Mungkin orang tersesat, gumamnya, meski hatinya tak percaya. Tak lama kemudian terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Lala tercekat. Siapapun di luar sana, mereka kini mencoba masuk. Dia tidak berani membuka pintu, jadi dia tetap diam. Tapi ketukan itu berlanjut, semakin kencang, semakin mengganggu. Tok, tok, tok. Lala memutuskan untuk berteriak dari dalam. Siapa di luar? Ada apa? Tak ada jawaban. Hanya ketukan yang semakin keras. Hingga tiba-tiba suara ketukan berhenti total, sunyi. Hujan masih turun, tapi sosok di depan pintu sudah tidak terlihat lagi. Merasa lega, Lala kembali duduk di sofa. Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara berat, dingin, dan serak. Aku sudah masuk. Lala menoleh cepat, matanya membelalak, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Rumah itu tetap kosong, hanya suara hujan yang mengiringi keheningan. Namun, dia merasakan sesuatu yang mengerikan, seolah-olah ada mata yang terus mengawasinya dari kegelapan. Dengan gemetar, Lala meraih ponsel dan mencoba menghubungi temannya. Saat ponselnya menyala, layarnya menunjukkan pesan singkat baru yang mengerikan. Aku sudah di belakangmu. Ponsel jatuh dari tangannya. Tanpa pikir panjang, Lala lari menuju pintu depan, mencoba keluar dari rumah. Namun, saat ia membuka pintu, sosok berkerudung hitam itu berdiri tepat di depannya, dengan wajah pucat tersenyum kejam. Malam itu, tidak ada yang mendengar teriakan Lala. Rumah tua itu kembali sunyi, seperti biasa. Tapi kini, setiap malam Jumat, selalu ada suara ketukan di pintu, menunggu tamu tak diundang berikutnya. Setelah kejadian malam itu, rumah Lala menjadi bahan pembicaraan di desa. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Beberapa orang mengatakan Lala kabur tanpa meninggalkan jejak, sementara yang lain percaya bahwa dia menjadi korban dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Yang pasti, tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Setiap malam Jumat, warga sekitar mendengar suara ketukan dari arah rumah tersebut. Awalnya, mereka mengira itu hanya bunyi ranting pohon atau angin yang bertiup kencang. Namun, semakin sering mereka mendengar suara itu, semakin banyak pula yang merasakan ketidakberesan. Beberapa orang tua di desa bahkan mulai bercerita tentang legenda lama, sebuah kisah tentang roh jahat yang tinggal di rumah tersebut, menunggu korbannya. Satu malam, Bimo, sahabat Lala yang tak bisa percaya bahwa Lala begitu saja hilang, memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dia merasa ada sesuatu yang tidak diberitahu oleh warga, sesuatu yang disembunyikan. Dengan tekad bulat, Bimo memutuskan untuk pergi ke rumah Lala malam Jumat itu. Malam itu gelap dan dingin. Angin bertiup kencang, membawa suara gemerisik dari dedaunan kering yang berserakan di tanah. Rumah Lala tampak lebih seram dari biasanya, dengan jendela-jendela yang gelap dan daun pintu yang berderit pelan, seolah menunggu seseorang masuk. Bimo berdiri di depan gerbang, ragu sejenak. Namun, bayangan wajah Lala di pikirannya membuatnya melangkah masuk. Dia mengetuk pintu, meski tahu tak ada yang akan menjawab. Lala, kalau kamu di dalam, aku di sini. Aku nggak akan pergi sampai kamu keluar. Tidak ada respon, hanya suara angin yang semakin kencang. Bimo menelan ludah, lalu memberanikan diri membuka pintu. Ruang tamu terlihat seperti biasa, sofa tua, meja kecil dan TV yang sudah tidak digunakan.
Tapi ada sesuatu yang aneh. Suasananya terasa dingin, terlalu dingin. Saat dia melangkah lebih jauh ke dalam rumah, sesuatu yang ganjil terjadi. Suara ketukan pelan terdengar dari arah belakang rumah. Tok, tok, tok. Bimo langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu suara itu suara yang sering diceritakan oleh warga desa. Bimo menahan napas. Suara ketukan itu jelas datang dari dalam rumah, tapi di bagian belakang. Rasa takut merayap di tubuhnya, tapi tekadnya untuk menemukan Lala lebih kuat. Dia berjalan pelan menuju sumber suara, melewati ruang tamu menuju dapur yang terletak di ujung lorong gelap. Tok, tok, tok. Suara itu semakin jelas, membuat bulu kuduknya meremang. Ketika dia tiba di depan pintu dapur, dia merasakan udara di sekitar semakin dingin. Tangannya gemetar saat dia meraih gagang pintu. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dan melangkah masuk. Dapur terlihat kosong, tapi ada sesuatu yang aneh. Di tengah lantai, ada genangan air yang tampaknya berasal dari celah di bawah pintu menuju halaman belakang. Ketukan itu masih terdengar, sekarang lebih pelan tapi terus-menerus. Bimo membuka pintu belakang dengan ragu. Di sana, di bawah guyuran hujan, dia melihat sosok yang sama yang dilihat Lala malam itu. Berkerudung hitam, berdiri diam di tengah halaman, membelakanginya. Tapi yang membuatnya ngeri, sosok itu tampak lebih besar, lebih menyeramkan dari cerita yang pernah didengar. Dengan suara tercekat, Bimo memberanikan diri memanggil, "Lala!" Sosok itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah yang membuat darah Bimo membeku. Wajahnya pucat, matanya kosong, dengan senyuman menyeringai yang tak manusiawi. Tapi yang membuat Bimo tersentak adalah wajah itu. Wajah Lala. "Lala, apa yang terjadi padamu?" tanya Bimo panik, tapi sosok itu tidak menjawab. Hanya tersenyum semakin lebar, lalu mulai melangkah pelan ke arahnya. Setiap langkah yang diambil sosok itu membuat suara ketukan terdengar semakin keras di telinga Bimo. Ketukan itu bukan dari pintu, tapi dari langkah sosok itu yang menginjak genangan air dengan keras, seperti mengetuk ke dasar bumi. Bimo mundur, rasa takut mulai menjalar di sekujur tubuhnya. "Lala, tolong, aku ini Bimo, sahabatmu." Namun Lala, atau apapun itu, hanya terus mendekat, dengan mata yang kosong dan tatapan yang menusuk jiwa. Ketika sosok itu sudah semakin dekat, Bimo merasakan hawa dingin luar biasa yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Sosok itu mengangkat tangannya mengarah ke wajah Bimo, seolah ingin menyentuhnya. Tapi di saat itu, suara jeritan keras terdengar dari dalam rumah. Jeritan itu jelas milik Lala, jeritan kesakitan yang memecah keheningan malam. Sosok berkerudung hitam berhenti sejenak sebelum perlahan-lahan berbalik menuju suara jeritan tersebut, meninggalkan Bimo yang masih terpaku di tempat. Bimo tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia berlari sekencang mungkin keluar dari rumah, melintasi halaman belakang, dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Dalam hatinya, dia tahu bahwa Lala mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Sejak malam itu, Bimo tidak pernah lagi mendekati rumah Lala. Namun, setiap malam Jumat, dia masih bisa mendengar suara ketukan dari arah rumah itu. Sesuatu di sana terus menunggu, dan mungkin akan segera mencari korban berikutnya.